Kita meneruskan pelajaran Nahwu dari buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan yang lalu sampai di halaman 80. Ini depan diisi dulu aja Pak. Pak Pendi, Pak siapa? Rasid aja. Pak Abu Rasid. Maju ya, nggak apa, depan aja bareng, berdua bareng nggak maju. Nah, di pelajaran kita hampir selesai menyelesaikan tentang majrurat, itu isim-isim yang dimajrurkan. Nah, kalau kita dengar kata majrur, apa bayangan kita? Kasroh, ya, harokat terakhirnya kasroh. Nah, dan ini sebagaimana terkumpul majrurat itu dalam kalimat basmalah. Ya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terkumpul ya, 3 majrurat. Majrur yang pertama dengan apa? Dengan huruf jar, yaitu huruf bi. Bismillah berarti majrur dengan bi. Lafzul jalalahnya itu Allah, itu lafzul jalalah. Kenapa dibaca Allahi? Karena kemasukan harfu jar bi. Nah, maka isminya ya, isminya apa? Ya, bismi isminya itu kenapa dibaca ismi? Karena kemasukan huruf jar ba menjadi bi, bismi. Itu majrur bi harfi jar. Kemudian Allahi lafzul jalalah di situ majrur karena apa? Ya, karena idhofah sebagai mudhafun ilaih. Maka menjadi bismillahi. Nah, kemudian ar-rahmani menjadi ni karena sebagai naat. Nah, naat. Dan kita sekarang masuk dalam pelajaran naat tersebut. Di halaman 80 ya. An-na'tu. Nah, naat nama lainnya as-sifatu, sifat. Nah, kita sudah sebutkan an-na'tu awis sifat huwa tabi'un yudkaru li bayani sifatin min sifati ismin qablahu. Naat adalah apa? Kata yang mengikuti. Tabi'un itu mengikuti kata yang lain. Yudhkaru disebutkan, libayani untuk menerangkan atau menjelaskan sifat, min sifati ismin qablahu, dari sifat-sifat isim yang sebelumnya. Kemudian di bawah di poin 1 atasnya ya, itu penulis mengatakan wayajibu an yatba'an na'tu man utahu. Sudah kemarin itu. Nah, ma ma'naha wayajibu ayat ba'an na'tu man utahu. Ya, naat wajib untuk mengikuti man'utnya. Ya, naat wajib mengikuti man'utnya. Fi di dalam, nah, yang pertama yaitu i'rabi, dalam i'rabnya. Nah, pertanyaan, kalau kita dengar kata i'rab, apa yang kita bayangkan? Perubahan akhir. Ya, i'rab itu perubahan akhir. Jadi kalau kita ringkaskan, ya, nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan akhir. Ya, perubahan akhiran kata. Nah, kalau perubahannya itu apa namanya tadi? I'rab. Nah, perubahannya itu namanya i'rab. Nah, i'rab itu sendiri ada berapa? Ada 4. Ya, perubahannya kan ada 4. Apa saja? Urut, rafa, nasab, jar sama jazm. Nah, kalau kita dengar kata rafa, bayangan kita dhammah. Jadi akhirannya itu dhammah atau yang menggantikan, kan itu. Kalau kita dengar kata nasab, fathah atau yang menggantikan. Kalau kita dengar kata jar,
kasroh, ada yang menggantikan kalau jazm sukun. Nah, naat ini harus mengikuti man'utnya dalam i'rabnya. Maka kemudian dicontohkan ustadzun, jadidun. Ya. Mana yang naat? Jadidun. Kenapa jadidun itu naat? Ya, karena kembalikan definisinya tadi. Apa definisi naat? Tabiun, kata yang mengikuti. Berarti kalau ngikuti itu yang belakang apa depan? Ngikuti kan belakang. Ya. Jadi yang depan yang ustadzun, ustadzun jadidun. Maka ustadzun di situ namanya apa? Man'ut, yang diikuti. Nah, jadidun itu mengikuti i'rabnya ustadzun. Ustadzun i'rabnya apa itu? Ya, marfu atau rafa dengan alamat dhammah tadi. Maka jadidun juga berharokat dhammah. Sama. Nah, jadi jangan kita baca ustadzun jadidan atau ustadzun jadidin. Nah, kalau itu bukan naat. Kalau naat itu mengikuti i'rabnya. Maka ketika ustadzun itu berubah menjadi fathah, seperti di sini contohkan menjadi ustadzan, maka jadid itu juga menjadi jadidan. Mahum? Nah, ini seandainya ustadznya dijadikan kasroh ustadzin, maka jadid menjadi jadidin. Itu namanya ngikuti i'rabnya. Naat harus selalu ngikuti i'rabnya man'ut. Itu kaidah pertama. Sanian, kaidah yang kedua, naat wajib mengikuti man'utnya fi at-tadzkiri wat ta'nisi. Dalam tadzkirnya, tadzkir itu artinya apa? Zukurnya. Zukur, mudzakkar. Wa ta'nisi atau inas. Inas apa? Perempuan. Jadi naat itu mengikuti man'utnya dari sisi laki-laki atau perempuannya, mudzakkar atau muannasnya. Contohnya di situ rajulun salihun. Ya, mana naatnya? Salihun. Nah, mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Rajulun. Rajulun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka salihun juga mudzakkar. Contoh yang sampingnya imra'atun sholihatun. Imra'atun sholihatun. Nah, kalau rajulun salihun artinya ya seorang laki-laki yang saleh. Kalau imra'atun sholihatun ya seorang perempuan yang salihah. Kalau tadi ustadzun jadidun sudah tahu artinya ya, ustadz yang baru. Nah, maka di sini tidak boleh kita mengatakan rajulun sholihatun. Nah, secara makna aja kita bahasa Indonesia aja sudah nyeleneh itu. Masuk laki-laki solehah kan itu. Anda mungkin laki-laki ya saleh. Nah, kalau yang solehah perempuan imro'ah, imro'atun. Nah, ini mengikuti jenisnya, ya mudzakarnya atau muannasnya. Itu yang kedua. Salisan yang ketiga, at-ta'rifi wa tankir. Nah, jadi naat mengikuti man'utnya dalam ta'rifnya atau tankirnya. Ada yang tahu maksudnya apa? Ta'rif apa? Tankir apa? Ya, ma'rifah atau nakirohnya. Ma'rifah atau nakirohnya. Sebagaimana pelajaran yang telah berlalu, kata itu ada yang ma'rifah, ada yang nakiroh. Ma'rifah itu kata yang sudah tertentu, ya, sudah diketahui. Sedangkan nakiroh itu kata yang masih umum, belum tertentu. Nah, di situ dikasih contoh salah satu bentuk ma'rifah itu dengan menggunakan adat atau alat alif lam. Ya, alif lam li ta'rif, alif lam untuk memarifatkan. Nah, contohnya di situ al hadisu as-sahihu. Artinya apa? Ya, suatu hadis yang sahih. Suatu hadis yang sahih.
Nah, di sini al haditsu pakai alif lam, maka as-sahihu juga pakai alif lam. Ini namanya naat. Ya, naat man'ut di situ. Kalau nakirah juga nakirah sama, hadisun sahihun. Hadisun bertanwin. Nah, itu bentuknya berarti nakirah tanpa alif lam. Sahihun maka itu juga apa? Nakirah tanpa alif lam. Artinya sama, hadis yang sahih. Nah, kalau beda ma'rifah sama nakirahnya itu bukan naat man'ut. Jadi kalau kita mengatakan al hadisu sahihun, itu terjemahannya beda. Kalau tadi kita katakan al hadisu as-sahihu, terjemahnya apa tadi? Ya, suatu hadis yang sahih, yang sahih. Jadi terjemahkannya naat itu apa? Yang, karena dia sifat. Tapi kalau kita mengatakan al hadisu sahihun, itu boleh, tapi artinya beda. Jadi apa artinya? Kita belajar nahwu sesuai susunannya. Ya, hadis tersebut adalah sahih. Karena itu menjadi susunan mubtada khobar. Mubtada khobar. Nah, jadi artinya beda. Nah, al haditsu sahihun sama al haditsu as-sahihu, itu artinya beda. Nah, berikutnya yang keempat, rabi'an, naat mengikuti man'utnya dalam apa? Al-ifradi wa tasniyati wal jam'i. Nah, dalam ifradnya itu apa? Mufrad, tunggal, bentuk tunggal. Wa tasniyati, bentuk tasniyah, bermakna dua. Wal jam'i, bentuk jamak, bermakna jamak, lebih dari dua. Contohnya di situ, rajulun muslimun, seorang laki-laki yang muslim. Rajulun berapa orang? Satu, maka kita terjemahkan seorang. Nah, maka muslimun itu juga satu orang. Nah, tidak boleh kita katakan rajulun muslimani atau rajulun muslimuna. Nah, itu bukan susunan naat man'ut. Bahkan tidak ada artinya, bingungi gitu. Tidak bisa diterjemahkan. Nah, kalau satu orang, maka naatnya juga satu orang, bermakna satu. Nah, demikian pula ketika perempuan juga gitu. Imra'atun muslimatun. Ini masih sama-sama mufrad. Ya, kalau tadi rajulun muslimun itu mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Kalau imra'atun muslimatun itu namanya mufrad muannats. Mufrad muannats. Nah, contoh yang musanna, musanna yang mudzakkar. Ya, musanna tapi mudzakkar. Rajulun menjadi rajulani. Dua orang laki-laki. Ketika dikasih naat atau dikasih sifat dengan muslim tadi, maka kita katakan rajulani muslimani. Nah, sehingga artinya dua orang laki-laki ya, yang dua-duanya itu muslim gitu. Kalau terjemah Indonesianya sih ringkasnya dua laki-laki muslim. Itu sudah mafhum ya, sudah diketahui. Nah, itu ketika mudzakkar musanna. Ketika mu'annas pun juga demikian, mu'annas musanna. Mu'annas musanna, dua kata yang mirip. Ya. Mu'annas musanna. Imra'atun itu mu'annas, belum musanna, belum musanna. Dijadikan musanna menjadi imra'atani. Imra'atani. Dikasih naat, dikasih sifat muslimah, maka menjadi imra'atani muslimatani. Imro'atani muslimatani. Paham ya? Itu musanna dalam bentuk tasniyah. Adapun bentuk jamaknya, rajulun jamaknya menjadi rijalun. Rijal. Rijalun muslimuna. Muslimuna.
Ya, para laki-laki yang muslim. Nah, imra'atun itu memang jamaknya ganti. Ya, jamaknya makanya nisaun. Nah, nisaun muslimatun. Nah, ada alifnya. Ta'nya menjadi maftuhah. Nisaun muslimatun. Meskipun imra'atun dibuat jamak muannas salim juga bisa. Menjadi imra'atun itu juga bisa. Boleh gitu. Nah, di sini dikatakan jamak taksir. Jamak taksirnya nisaun. Teh. Naatnya dua boleh kan? Boleh. Ya, seperti kalimat ini bacaan basmalah. Bismillahi ar-Rahmani itu naat pertama. Ar-Rahimi naat kedua. Kemudian antum sebutkan 99 nama berikutnya itu naat semua itu. Jadi naatnya boleh banyak itu. Nah, ya. Mustahidun tambah lagi itu. Jamilun tambah lagi. Ghaniyun tambah lagi, silakan. Nah, selesai itu kaidahnya. Kemudian naat itu terbagi menjadi dua. Anak tu yang qasimu qisman jadi dua, yaitu hakikiyun wa sababiyun. Ada yang hakiki dan ada yang sababi. Hakiki itu dia terlihat secara langsung, ya, secara hakikat langsung nampak. Adapun sababi itu bentuknya jumlah, kalimat, ya, jumlahnya kalimat ya. Namun ada pengikatnya. Ada pengikatnya yang menunjukkan dia itu sebagai naat. Nanti kita akan jelaskan. Yang hakikiyun dulu. Yang hakikiyun insyaallah mudah itu apa? Jaa rajulun salihun. Taib, a'rib, di-i'rab dulu. Jaa apa? Jaa fi'lun madin. Rajulun fa'ilun marfu'un. Salihun ya na'tun li rajulun. Nah, maka naatnya salihun. Kelihatan hakiki, langsung hakikatnya kelihatan. Kemudian contoh yang kedua ja'at imra'atu. Ya, kalau disambung menjadi ja'atim ra'atun sholihatun. Sama seperti tadi i'rabnya ya, ja'at fi'il madhi, imra'atun fa'il, sholihatun na'tun li imra'atun. Nah, adapun sababiyun, nah kita perhatikan contohnya ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu. Nah, mana naatnya? Ya, jangan katakan naatnya sholihatun. Jadi kalau kita rinci demikian. Ja'a rajulun itu ya. Sholihatun zaujatuhu. Nah. Nah, ini bacanya ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu. Nah, untuk memahaminya maka kita harus tahu i'rabnya masing-masing. Yang pertama ja'a fi'il madhi, rajulun fa'il, fa'ilnya fi'il. Nah, sholihatun zaujatuhu. Nah, artinya apa? Jadi kita tahu dulu posisinya itu telah datang
seorang. Laki-laki, solihah, solihah ya. Zaujatuhu, zaujah. Zaujah itu berarti istrinya. Nah, telah datang seorang laki-laki, solihah istrinya. Nah, dari sini kita mainkan nahunya dulu. Nah, di sini solihatun zaujatuhu ini sebetulnya kalimat tersendiri. Kalau kita rinci satu persatu, ini jaa selesai fi'il madhi, rajulun fa'il selesai. Solihatun zaujatuhu ini kira-kira susunan apa harusnya? Solihah istrinya. Yang mana? Solihah sebagai apa? Hampir kurang. Belum bisa, belum ada yang tahu. Tahu Mas? Belum. Tahu Mas? Tidak ada yang tahu. Ini khobar muqaddam. Dari mana? Zaujatuhu. Ini mubtada muakhar. Ya. Artinya apa? Ini aslinya zaujatuhu sholihatun. Aslinya gitu. Istrinya adalah perempuan yang sholihah. Mahfum sampai sini? Lah, kemudian serangkaian ini namanya adalah al-jumlah. Jumlah kan? Jumlah apa? Jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Lah, jumlah ismiyah di sini fi mahal apa? Raf'in. Kenapa rafa? Ya, karena naat. Naatnya siapa? Naat li rajulun. Domah kan, rafa kan, maka ini rafa. Ini rafa. Loh, kok bisa ini jumlah kok fi naat sebagai apa? Rafa sebagai naatnya rajulun. Nah, masih ingat kaidahnya? Di halaman berapa itu? Jumlah yaqa'u ba'da nakirah. Jumlah yang terletak setelah kata nakirah adalah naat. Ya, ini naat. Nah, tapi kalau jumlah setelah ma'rifah, masih ingat? Hal. Ya, coba dibuka halaman. Kalau halamannya saya juga lupa ini. Kalau pelajarannya ada. Nah, halaman 62-63. Al-qaidah kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifatun. Ketemu? Ya, maujud ditemukan. Maujud itu ditemukan, bisa ada, bisa itu. Nah, dihafalkan. Ini kaidah sangat sering banget keluar. Dalam kalimat panjang itu sering banget keluar. Nah, kalau kita selama belajarnya kan contohan kalimatnya pendek-pendek. Nah, kalau dalam kalimat panjang itu sering banget keluar. Jadi di sini jumlah yang terletak setelah nakirah, rajulun nakirah, maka dia sebagai naat. Nama lainnya naat itu apa tadi? Ya, sifat. Ya, dia sifat. Nah, di sini namanya naat sababiyun. Nah, naat yang ada sebabnya, tidak secara langsung hakikatnya ini kelihatan. Nah, maka di sini pun ada syaratnya, yaitu ada syaratnya apa? Ada dhamir
robot. Ya. Domir yang kembali kepada man'ut. Hu kembali kemana? Ke rajulun. Meskipun di sini kan perempuannya semua ini, solihah perempuan, zaujah perempuan. Mana laki-lakinya? Hu-nya kembali ke rajulun. Nah, ini syarat penting ini. Jadi ada domir yang kembali kepada sinaat. Domir robitoh namanya, domir robot. Apa Ustaz? Ya. Tadi korban muqaddam nggak ada ciri-ciri, karena ada ciri-ciri diawali. Nahwu itu tuh mainnya itu Pak, pemahaman, logika dalam bahasa. Jadi ketika kita mengatakan solihah istrinya, ini susunan yang betul apa? Jadi kalau mubtada khobar ini apa namanya? Diterangkan menerangkan ya. Ya. Harusnya kan mubtada itu yang apa? Yang diterangkan. Nah, diterangkan. Khobar yang menerangkan. Ini sedikit faedah dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini solihah istrinya, kan secara bahasa Indonesia kan yang diterangkan tuh istrinya, ya kan? Ini istrinya. Nah, yang menerangkan apa? Solihah. Jadi di sini istrinya dia adalah perempuan solihah. Secara makna gitu. Nah, itu satu dari sisi apa pemahaman gitu. Kemudian dari sisi kaidah pun juga ada kaidahnya, yaitu apa? Ma'rifah nakiroh. Kalau ini sebagai mubtada, hukum asalnya dia kan nakiroh nih. Asalnya nggak bisa jadi mubtada. Nah, kalau di sini zaujatu dia nakiroh, tapi domir termasuk ma'rifah. Nakirah mudhof ke ma'rifah dihukumi ma'rifah. Maka di sini dia adalah mubtada. Nah, ciri-cirinya yang seperti itu, Pak. Insyaallah. Paham, nggih? Nah. Terus contoh yang kedua. Ja'at imra'atun salihun zaujuha. Nah, kali ini dibalik. Nah, maka artinya apa? Telah datang seorang perempuan yang suaminya soleh, ya, yang suaminya orang soleh. Cara ngirobnya sama. Ja'at fil madhi imra'atun fa'il, kemudian soleh itu khabar muqaddam, zaujuha mubtada muakhar, wal jumlatu fi mahali raf'in na'tun li imra'atun. Salah cetak. Ini zaujuha. Ha kembali ke imra'atun. Beda tahun cetakan mungkin ya. Salah cetak itu. Paham? Selesai? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita bagi waktu sama sorof ini. Ada apa ya? Kita ajukan dulu nahwunya. Kita lanjutkan pelajaran sorof. Alhamdulillah.